Assalamualaikum, salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu, amin. Kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Oke teman, kali ini kita mendapati paket dari wilayah Lampung. Nah, ini kamera TRL 124. Nah, ini cukup terfavorit nih teman-teman di zamannya nih. Jadi lensa ini adalah kamera ini adalah kamera peninggalan nih teman-teman nih. Jadi kendalanya, nah ini kagak mau shutter teman-teman. Nah ini saya engkol nih, dan kita lihat shutternya ternyata tidak berfungsi teman-teman. Jadi ini tidak bisa untuk ambil gambar. Oke teman-teman, nah ini kita coba dibuka dulu. Ini kuncian shutter teman-teman. Jadi yang di bawah itu adalah kuncian untuk shutter. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kamera ini, kalau misalkan sudah ingin beranjak dari tempat huntingnya, filmnya masih ada nih teman-teman nih. Jadi itu dikunci. Nah kenapa dikunci? Jadi supaya tidak shutter. Nah kalau shutter kan buang film satu. Nah ini teman-teman bisa melihat. Nah ini apa namanya, mana nih cahayanya nih, sebentar. Oke, nah ini dalamnya tidak berfungsi nih teman-teman nih. Jadi blade shutternya itu tidak mau buka. Nah nanti kita akan coba perbaiki. Nah namun di sini kendalanya teman-teman. Nah jadi untuk kulitnya kamera ini, mesinnya ada di bagian depan semua nih teman-teman nih, ada di bagian depan. Dan ini kulitnya ini karena ini kamera cukup tua atau cukup lawas, jadi harus dikasih obat dulu nih teman-teman nih. Ini saya kasih obat supaya apa? Supaya kulitnya itu jadi empuk. Nah jadi lemes. Nah nanti kalau udah lemes, kulitnya itu gampang banget dibuka. Nah jadi kalau misalkan nggak dikasih obat dulu, nanti yang dikhawatirkan tuh pas kita buka ternyata kulitnya kan keras nih teman-teman nih. Nah itu jadi robek. Nah kalau udah robek jadi PR banget dah, karena ini cari apa namanya spare partnya cukup susah teman-teman. Oke, nah ini kita akan buka kulitnya. Tuh gampang kan teman-teman bukanya. Nah nanti kita akan perbaiki semua. Kita cari tahu di mana ini rusaknya shutter blade-nya. Oke, nah untuk teman-teman Nusantara yang suka dengan tutorial saya, ayo kita dukung terus channel anak bangsa. Semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan jangan lupa teman-teman dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor, wah getol deh nih bikin tutorial nih untuk teman-teman Nusantara nih. Nah oke teman-teman Nusantara dan sahabatku yang ada di Lampung, ini kita akan eksekusi. Jangan kemana-mana, ikuti keseruannya. Check it out. Oke, untuk teman-teman Nusantara, ini kulitnya sudah kita buka. Dan ini nanti kita temukan di dalam sini ada baut min. Biasanya ini baut min untuk melepas cover nih teman-teman nih. Jadi ada baut min ini sekitar 6 atau 7 baut. Nanti kita akan lepas semua dan kita angkat pelan-pelan. Nah kita angkat pelan-pelan, nanti di situ kita akan temukan mesin untuk Yashica Mat 124 ini. Dan untuk rangkaian mesinnya ini nggak beda jauh dengan Yashica Elektro 35 teman-teman. Nah jadi untuk Yashica ini untuk rangkaian mesin itu sama. Untuk seri-seri TRL itu kinerjanya sama dengan Yashica Elektro 35. Nah seperti itu, nanti kita akan bongkar. Nah nanti teman-teman bisa melihat. Nah kita cari yang mana dulu yang nanti kita akan perbaiki. Oke, untuk teman-teman Nusantara yang mempunyai kamera yang sama seperti ini, nah,
nanti kalau misalkan ingin kita bantu memperbaikinya boleh. Nah, nanti teman-teman bisa masuk ke kolom komentar untuk kita bahas secara mendetail. Oke teman-teman, ini casingnya sudah kita buka. Nah, ini kita lihat kinerjanya dulu nih teman-teman nih. Nah, kinerjanya ini gimana nih? Nah, seperti itu. Nah, mesinnya itu ada di dalam tuh teman-teman. Itu ada plat kuning dan itu ada di bagian dalamnya adalah mesin untuk Yessica 4124 ini. Nah, ini kita buka dulu nih lensanya ini teman-teman nih. Nah, kan tadi kan lensanya di blade shutternya nggak mau bergerak. Nah, ini kita pengen tahu nih kenapa nggak mau bergerak. Makanya lensanya kita copotin dulu. Nah, setelah penelitian dan pemeriksaan nih teman-teman, ternyata BT ini berminyak nih teman-teman nih. Nah, nggak tahu dari mana minyaknya. Nah, jadi ini karena sudah lamanya tidak dipakai, nah sehingga seal-sealnya itu mencair. Itu seperti gemuk sih aslinya. Nah, sealnya itu seperti gemuk. Nah, itu mencair. Nah, sehingga masuk ke sela-sela ini shutter blade dan juga di mesinnya. Nah, sehingga ini tidak berfungsi dengan normal. Dan ini kita sudah berikan bahan kimianya untuk menghancurkan minyak, bukan minyak ya, minyak lah kurang lebih, minyak-minyaknya seperti itu. Dan untuk amannya seperti biasa ya teman-teman, jadi optik itu dicopotin dulu supaya nanti optika itu tidak kena minyak atau tidak kena obat kimianya. Nah, ini kita coba terus engkol dan ini sudah bisa berfungsi dengan baik. Nah, ini kita terus coba dan terus coba sampai benar-benar jalannya itu sudah bisa shutter blade-nya itu dari bulb sampai 500 itu bisa berfungsi dengan normal. Oke, untuk teman-teman Nusantara, jadi kita di sini menerima jasa perbaikan dan perawatan untuk semua jenis kamera nih teman-teman nih. Jadi hanya kamera yang kita tangani teman-teman. Jadi selebihnya kita tidak menangani. Jadi kadang-kadang masuk di kolom komentar itu perbaikan gimbal, terus perbaikan handycam dan GoPro, kami tidak menangani, cuma hanya menangani kamera dan lensa saja teman-teman, seperti itu. Nah, jadi untuk tepatnya kita ada di area Jakarta Pusat nih teman-teman nih. Jadi untuk teman-teman di area Jakarta Pusat dan sekitarnya, Jabodetabek, boleh kalau mau mampir. Nanti kita akan memperjelas lagi alamatnya nanti di kolom komentar teman-teman. Nah, dan untuk teman-teman yang ada di luar Jabodetabek nih, nggak usah berkecil hati. Nah, nanti alamatnya juga kita bisa kirimkan. Nanti kita akan bahas di kolom komentar. Karena semua agen pengiriman akan sampai ke tempat kita. Nah, seperti yang lagi kita tangani ini teman-teman nih. Ini dikirim dari Lampung. Nah, seperti itu. Nah, terus yang kita perbaiki di sini itu berbagai macam kamera ya teman-teman ya. Itu ada kamera manual seperti point shoot, ring finder, SRL dan TRL. Nah, jadi dari berbagai macam merek, tipe dan kerusakan nanti kita akan coba bantu untuk memperbaikinya. Dan untuk kamera digital kami hanya menangani kamera Nikon dan Canon, selebihnya nggak menangani karena keterbatasan spare part. Dan untuk kamera mirrorless-nya, kita semua kamera mirrorless teman-teman, nanti kita akan bantu untuk memperbaikinya baik body maupun lensa. Oke teman-teman, ini kita sudah coba dan speednya ini masih lambat nih teman-teman nih. Nah, nanti kita akan coba terus ini dari speed bulb sampai speed 500. Nah, ini kita sudah coba beberapa kali dan ini masih speednya ini masih shutter blade-nya ini masih lambat nih teman-teman nih. Nah, coba lagi dan terus kita coba lagi sampai benar-benar minyaknya keluar semua teman-teman.
Nah, jadi kalau teman-teman punya kamera manual dan juga kamera digital, baik DSLR dan juga mirrorless, alangkah sebaiknya sebelum kita pergi untuk hunting itu dicek dulu teman-teman. Jadi dicek dari lensanya, apakah bersih atau tidak. Terus juga shutternya juga dicek dulu dari shutter bulb sampai shutter 500. Nah, terus juga kita cek diaframanya itu berfungsi normal atau tidak. Nah, nanti kan sayang ya kalau misalkan sudah jalan jauh-jauh, sudah hunting, ternyata dari kameranya tidak berfungsi dengan normal nih teman-teman nih. Nah, oke teman-teman, itu tadi kita sudah coba untuk shutter blade-nya itu sudah berfungsi dengan baik, itu dari kecepatan bulb sampai 500. Nah, sekarang kita sekalian kita cleaning optiknya. Jadi nanti kalau misalkan ini dikembalikan lagi kita paket ke Lampung, ini sudah siap pakai. Nah, jadi untuk lensanya juga kita cleaning nih teman-teman nih sampai benar-benar celing. Nah, nanti kalau sudah bersih, nah optiknya baik dari depan maupun dari belakang, nah nanti tentunya akan menghasilkan foto yang sangat baik. Nah, kenapa? Karena optiknya sudah dibersihkan. Nah, jadi kalau misalkan apa namanya eh, dari kamera TRL ini sayang kalau cuma mesinnya aja yang diperbaiki, kalau lensanya tidak diperbaiki juga. Jadi tanpa komando dari yang punya langsung aja kita babat habis. Nah, jadi langsung kita cleaning aja gitu kan. Nah, karena ini perjalanannya cukup jauh nih teman-teman nih sampai ke Lampung. Kalau misalkan ini dari Jakarta, mungkin orangnya bisa datang terus juga bisa berangkat lagi. Jadi kapan waktu bisa mampir. Tapi karena ini berhubung jauh, nah jadi sekaligus aja nih diperbaikin semua. Oke teman-teman, ini lensanya sudah siap, sudah selesai kita cleaning. Nah, nanti kita akan masukin dan kita rapatkan untuk covernya, cover bagian depannya nih teman-teman. Dan cover depannya ini kalau misalkan cara masukinnya itu tidak semudah yang teman-teman kira ya. Kalau untuk copotinnya sih itu mudah, tapi untuk memasangnya ini tidak semudah yang dikira nih teman-teman nih. Jadi kita mesti setel shutter speed dan juga aperture-nya. Nah, itu di setel speed dan aperture-nya. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan kita masukin sembarangan, nanti kita putar-putar speed dan diaframanya, aperture-nya itu dalamnya nggak berfungsi teman-teman. Nah, jadi di dalam ini ada dua switch, sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu satunya itu shutter speed, yang satunya itu diaframa. Jadi harus dipresisikan ke atas, bagian atas, karena di atas itu ada petunjuk. Satu. Terus yang kedua, nah bagian dalamnya ini mesti benar-benar presisi juga nih teman-teman nih. Nah, ini sebelum kita baut, kita coba dulu. Nah, apakah ini sudah berfungsi dengan baik? Kalau di atas itu pasti muternya sama dengan apa yang kita putar di sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, seperti itu. Yang jadi kendala itu untuk bukaannya nih teman-teman nih. Dan shutter speednya itu sudah sesuai belum dengan apa yang kita lihat di bagian atas nih petunjuknya. Nah, jadi kalau misalkan belum ngepas, itu dibuka lagi. Nah, itu sampai benar-benar pas. Nah, itu menjadi satu PR ya, teman-teman. Jadi harus nggak bisa kerja buru-buru lah seperti itu. Jadi harus pelan-pelan untuk masukinnya antara shutter speed dan petunjuknya. Oke teman-teman, ini sudah selesai kita masukin dan kita baut lagi. Nah, jadi teman-teman banyak teman-teman Nusantara yang agak bingung untuk perbaikan kamera-kamera manual. Nah, jadi banyak juga sih di daerah-daerah itu yang tidak menangani kamera manual. Banyak kan mereka-mereka itu menangani kamera digital, DSLR dan mirrorless. Tapi untuk perbaikan kamera manual itu
jarang sekali dijumpai di daerah-daerah di Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi tutorial ini dibuat untuk teman-teman yang mempunyai kendala dengan kamera manual. Nah, boleh nanti kalau misalkan ingin dibantu untuk memperbaikinya seperti itu. Dan untuk perawatan dan lain-lainnya juga nanti kita akan bahas di kolom komentar teman-teman. Dan yang terpenting nih teman-teman nih, jadi tutorial yang dibuat ini bukan untuk belajar, melainkan untuk pengetahuan nih teman-teman nih. Jadi hanya untuk pengetahuan teman-teman bahwa kita di sini sebagai pengonten itu bisa memperbaiki kamera-kamera seperti ini. Nah, jadi setiap konten-konten yang dibuat itu, nah kita menunjukkan skill kalau kita menerima perbaikannya seperti itu. Jadi untuk konten ini sendiri bukan untuk belajar, jadi hanya untuk pengetahuan, karena banyak sekali korban-korban tutorial. Nah, untuk bongkar-bongkar satu buah kamera itu tidaklah semudah yang dikira teman-teman. Nah, seperti apa? Jadi perlu jam terbang yang tinggi, skill, dan juga alat-alat yang cukup, semuanya sudah siap. Nah, jadi tidak hanya ngelihat caranya seperti ini langsung bisa. Oke teman-teman, ini sudah selesai semua, dan terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.